Amerika Serikat mendadak gempar, bukan karena pemilu, bukan karena krisis ekonomi, dan bukan pula karena konflik geopolitik. Kali ini, kegaduhan itu datang dari arah yang tidak pernah mereka duga, Indonesia. Semuanya bermula dari serangkaian video singkat yang diunggah oleh 26 siswi St. Aurelius Academy, sekolah swasta paling prestisius di Manhattan. Video-video itu tidak dibuat dengan konsep profesional, tanpa naskah, tanpa pencahayaan khusus, hanya potenggan-potenggan keseharian selama perjalanan studi 5 hari di Jakarta. Namun justru karena kesederhanaannya, video itu terasa jujur, terlalu jujur untuk diabaikan. Dalam waktu kurang dari 2 hari, satu tagar melesat ke puncak percakapan digital Amerika, Jakarta True Race. Orang-orang berhenti sejenak dari rutinitas mereka untuk menonton. Mereka melihat jalanan yang ramai, namun tertib, trotoar yang hidup hingga larut malam, transportasi publik yang bersih dan tepat waktu, perempuan berjalan sendirian tanpa rasa cemas, wajah-wajah lokal yang tersenyum tanpa pamrih. Semua itu datang dari sudut pandang para siswi Manhattan yang terbiasa hidup di kota paling terkenal di dunia. Reaksi publik pun terbelah. Sebagian terpesona, sebagian tidak percaya, dan sebagian lain diam-diam merasa terusik. Media nasional mulai mengangkatnya, komentator budaya membahasnya, orang tua murid memperdebatkannya di grup percakapan privat. Bahkan jurnalis teknologi ikut bertanya-tanya, bagaimana mungkin kota di Asia Tenggara menampilkan infrastruktur digital dan layanan publik yang terlihat begitu matang. Di ruang guru St. Aurelius Academy, Eleanor Whitfield menatap layar ponselnya yang tak berhenti bergetar. Notifikasi berdatangan tanpa jeda, permintaan wawancara, undangan, diskusi, pesan orang tua murid yang penasaran sekaligus cemas. Beberapa bertanya dengan nada heran, yang lain dengan nada menuntut. Ada pula yang hanya menulis singkat, "Apa sebenarnya yang kalian lihat di Indonesia?" Eleanor menarik napas panjang. Ia tidak terkejut dengan reaksi itu, tetapi tetap saja tak sepenuhnya siap menghadapinya. Dalam 18 tahun, kariernya sebagai guru sejarah sekaligus pendamping program internasional, ia belum pernah menyaksikan satu perjalanan sekolah menimbulkan efek seperti ini. Perjalanan studi biasanya berakhir sebagai kenangan pribadi, bukan bahan diskusi nasional. Namun kali ini berbeda. Indonesia bukan hanya menjadi latar perjalanan, melainkan cermin yang memantulkan kembali wajah Amerika sendiri. Ia teringat setahun lalu ketika nama Indonesia pertama kali muncul dalam rapat komite sekolah. Kala itu, ruang pertemuan dipenuhi keraguan. Orang tua dari kalangan bankir, pengacara firma besar, dan dokter ternama mempertanyakan segalanya. Apakah aman? Apa manfaatnya? Mengapa bukan Paris, Tokyo, atau kota global lain yang sudah terbukti? Namun Eleanor bersikeras, ia ingin para muridnya melihat dunia di luar peta yang selama ini dianggap layak dikunjungi. Kini, saat video-video itu beredar luas dan mengguncang keyakinan banyak orang, Eleanor justru merasakan ketenangan yang aneh. Bukan karena merasa benar, tetapi karena tahu bahwa apa yang para siswi lihat di Indonesia adalah nyata, tidak dilebih-lebihkan, tidak direkayasa. Ia mematikan layar ponselnya, menatap keluar jendela kelas. Manhattan sore itu diselimuti cahaya keemasan, indah, seperti biasa. Namun pikirannya melayang jauh ke Jakarta, ke sebuah kota yang hanya ia kenal 5 hari, tetapi meninggalkan jejak yang terasa jauh lebih lama. Dan Eleanor tahu, kegaduhan ini baru permulaan. Cerita sebenarnya belum benar-benar dimulai. Jauh sebelum tagar itu mengguncang Amerika, keputusan tentang Indonesia sudah lebih dulu menguji keyakinan Eleanor Whitfield. Semua bermula di sebuah ruang rapat berpanel kayu di lantai 3 St. Aurelius Academy. Di ruangan itu, peta dunia besar tergantung rapi di dinding, dikelilingi foto-foto perjalanan studi angkatan sebelumnya. Paris, Roma, Tokyo, Buenos Aires, kota-kota yang aman secara reputasi, familiar bagi orang tua, dan tidak pernah memicu pertanyaan berlebih. Ketika Eleanor menyebut satu nama yang berbeda, suasana berubah. Indonesia, beberapa kepala terangkat, beberapa alis terangkat lebih tinggi. Tidak ada yang langsung menentang, tetapi keheningan itu sudah cukup berbicara. Indonesia terdengar asing di telinga mereka. Terlalu jauh, terlalu sedikit dikenal, terlalu sering diasosiasikan dengan berita yang tidak lengkap. Pertanyaan mulai berdatangan satu demi satu dengan nada sopan namun tajam. Apakah infrastrukturnya memadai? Bagaimana sistem kesehatannya? Apakah aman bagi remaja perempuan berjalan di ruang publik?
Apa nilai akademis yang bisa dipelajari di sana? Eleanor mendengarkan tanpa menyela. Ia sudah mengantisipasi semua itu. Namun ketika gilirannya berbicara tiba, ia tidak menampilkan presentasi penuh grafik atau angka statistik yang membanjiri layar. Ia justru membuka dengan satu kalimat sederhana. Kita terlalu sering membawa murid ke tempat yang sudah mereka pahami sebelum tiba di sana. Bagi Eleanor, perjalanan studi seharusnya bukan sekadar memperkuat stereotip positif yang sudah ada, melainkan mengguncang asumsi lama. Ia ingin murid-muridnya melihat dunia apa adanya, bukan seperti yang dibingkai oleh media atau opini sepihak. Indonesia, menurutnya, adalah persimpangan yang tepat, negara besar yang jarang dilihat dari dekat oleh Amerika, kota metropolitan yang tidak masuk dalam daftar kota wajib kunjung dunia barat, tetapi terus bergerak dan bertumbuh dengan caranya sendiri. Ia tidak menutup mata terhadap risiko. Ia tahu ini bukan keputusan populer, namun justru karena itulah ia merasa harus mempertahankannya. Eleanor telah mengunjungi lebih dari 35 negara. Ia pernah berdiri di kota-kota megah Eropa, melintasi Amerika Latin, dan mengajar di Asia Timur. Ia mengira dirinya sudah kebal terhadap kejutan budaya. Namun ketika ia mulai mempelajari Jakarta lebih dalam, membaca laporan urban development, melihat perubahan transportasi publik, dan mendengar testimoni kolega akademisi yang pernah ke sana, muncul rasa penasaran yang sulit diabaikan. Bukan rasa penasaran turistik, melainkan rasa ingin tahu intelektual. Di rapat-rapat berikutnya, Eleanor terus berdiri di posisi yang sama, meski tekanan meningkat. Beberapa orang tua menyarankan alternatif yang lebih aman secara citra. Beberapa anggota dewan sekolah meminta kajian tambahan. Namun Eleanor tidak bergeser. Ia tahu, jika ia mundur kali ini, maka ia telah mengajarkan satu pelajaran tanpa sadar kepada murid-muridnya, bahwa dunia hanya layak dijelajahi sejauh ia terasa nyaman. Akhirnya, keputusan diambil dengan suara tipis. Indonesia disetujui, dengan catatan, dengan pengawasan ekstra, dengan harapan rendah. Saat menerima keputusan itu, Eleanor tidak merayakannya. Ia hanya menutup map dokumen dan menarik napas pelan. Ia sadar sepenuhnya bahwa jika perjalanan ini gagal, namanya akan menjadi yang pertama dipertanyakan. Namun di balik ketenangan wajahnya, ada satu keyakinan yang ia pegang erat, bahwa dunia tidak pernah berubah dari zona nyaman. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil di ruang rapat itu kelak akan memicu percakapan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Jika keputusan itu terasa berisiko bagi Eleanor Whitfield, maka bagi sebagian orang tua murid St. Aurelius Academy, keputusan tersebut terasa seperti sebuah perjudian yang tidak perlu, di mana reputasi adalah mata uang sosial, dan pendidikan anak-anak mereka adalah investasi jangka panjang yang tidak boleh tercoreng oleh satu kesalahan langkah. Karena itulah, ketika kata Indonesia mulai beredar di lingkaran orang tua, percakapan berubah cepat menjadi perdebatan tertutup yang syarat kecemasan. Di ruang tamu apartemen mewah Upper East Side, diskusi berlangsung di balik pintu tertutup. Di kafe eksklusif dekat Central Park, topik yang sama muncul di antara tegukan kopi mahal. Bahkan di lorong-lorong sekolah, bisikan itu terdengar semakin sering. Indonesia dipandang bukan sebagai tujuan akademis, melainkan sebagai tanda tanya besar. Kenapa harus ke sana? Pertanyaan itu jarang diucapkan dengan nada kasar, tetapi selalu mengandung makna yang sama. Banyak dari mereka hanya mengenal Indonesia melalui potongan berita lama, bencana alam, atau laporan singkat yang tidak pernah memberi konteks utuh. Bagi sebagian Indonesia, terasa terlalu jauh dari peta mental mereka tentang dunia modern. Ketakutan paling besar tidak pernah benar-benar disebutkan secara langsung. Ia hadir sebagai kekhawatiran yang disamarkan, tentang keamanan, tentang ketertiban, tentang anak-anak perempuan mereka berada di kota yang belum mereka pahami. Email mulai berdatangan ke kantor sekolah. Beberapa ditulis panjang dengan bahasa diplomatis, menanyakan detail keamanan dan asuransi. Beberapa lain singkat dan tegas, meminta agar tujuan perjalanan dipertimbangkan ulang. Ada pula yang membandingkan Jakarta dengan kota-kota global yang sudah terbukti aman secara reputasi. Eleanor membaca semuanya. Ia tidak membalas dengan emosi. Ia menjawab dengan data, rencana, dan kejelasan prosedur. Namun, ia tahu yang dipertaruhkan bukan sekadar logistik. Yang diuji adalah sudut pandang. Bagi banyak orang tua Manhattan, dunia terbagi dua. Tempat yang sudah dikenal dan tempat yang sebaiknya dihindari. Indonesia, dalam benak mereka, berada di wilayah abu-abu
yang tidak memberi rasa aman psikologis. Bukan karena fakta, melainkan karena jarak emosional. Ironisnya, beberapa dari mereka tidak merasa cemas mengirim anaknya ke kota-kota besar Eropa yang juga memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Reputasi telah bekerja lebih keras daripada realitas. Di satu pertemuan orang tua, seorang ayah bertanya dengan suara terkendali namun dingin, "Apa jaminannya anak-anak kami aman di sana?" Eleanor tidak menjawab dengan janji kosong. Ia hanya berkata, "Tidak ada kota besar di dunia yang sepenuhnya bebas risiko." Tetapi rasa aman tidak selalu datang dari label negara maju. Kalimat itu tidak memuaskan semua orang. Beberapa orang tua keluar dari ruangan dengan wajah tegang. Namun ada pula yang mulai terdiam, mencerna sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Konflik ini tidak pernah meledak menjadi penolakan terbuka. Ia bergerak pelan, seperti arus bawah yang terus menekan. Eleanor merasakannya setiap kali melewati lorong sekolah. Setiap kali membuka email baru, setiap kali menerima panggilan tak terjadwal. Namun di balik tekanan itu, ada satu hal yang tidak berubah. Para siswi justru menunjukkan antusiasme yang tidak biasa. Mereka mencari informasi sendiri. Mereka menonton vlog, mereka membaca tentang Jakarta dengan rasa ingin tahu yang tulus. Di sanalah Eleanor melihat garis pemisah yang jelas antara generasi yang dibentuk oleh asumsi lama dan generasi yang siap melihat dunia tanpa prasangka. Dan ketika hari keberangkatan semakin dekat, Eleanor tahu satu hal pasti. Begitu kaki mereka menjejak Indonesia, semua perdebatan ini akan diuji oleh kenyataan. Tidak ada lagi ruang untuk asumsi, hanya pengalaman yang akan berbicara. Pesawat mendarat dengan mulus di landasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta ketika jam digital di kabin menunjukkan hampir tengah malam. Dari balik jendela, Eleanor Whitfield melihat deretan lampu landasan memanjang rapi, berkilau seperti garis emas yang ditarik dengan presisi. Tidak ada suasana muram atau sepi yang ia bayangkan sebelumnya. Yang ada justru kesan teratur dan hidup. Eleanor tidak menaruh ekspektasi tinggi. Ia mengira bandara akan lengang, pencahayaan redup, dan proses kedatangan yang melelahkan, seperti banyak bandara besar lain di dunia pada jam sedalam itu. Namun dugaan itu runtuh, bahkan sebelum pintu pesawat terbuka sepenuhnya. Begitu rombongan melangkah ke lorong menuju Terminal 3, cahaya terang menyambut mereka. Udara bersih, aroma ruangan segar, lantai mengilap, memantulkan langkah kaki mereka dengan halus. Seakan terminal itu baru saja dibersihkan beberapa menit lalu. Para siswi saling berpandangan, sebagian spontan mengeluarkan ponsel, merekam tanpa diminta. Tidak ada suara pengumuman yang saling tumpang tindih. Tidak ada antrean panjang yang mengular. Petugas berdiri di pos masing-masing dengan ekspresi tenang, senyum tetap terjaga meski waktu sudah lewat tengah malam. Segalanya terasa terorganisir dengan cara yang sunyi, tanpa perlu dipamerkan. Eleanor memperlambat langkahnya, memperhatikan detail kecil yang sering terlewat. Penunjuk arah yang jelas, informasi dalam berbagai bahasa, pencahayaan yang membuat ruang terasa aman, bukan menekan. Ia mulai menyadari bahwa pengalaman ini tidak akan berjalan seperti yang ia perkirakan. Di area imigrasi, kejutan berikutnya datang tanpa peringatan. Seorang petugas berseragam biru tua mendekati rombongan dengan langkah mantap dan senyum profesional. Namanya tertera jelas di dada, Arif Prasetya. Dengan bahasa Inggris yang lancar dan intonasi ramah, ia menyambut mereka, lalu mempersilakan rombongan mengikuti jalur khusus. Tidak ada permintaan rumit, tidak ada kebingungan. Jalur imigrasi dibuka khusus untuk mereka, seolah semua sudah diantisipasi. Para siswi menoleh ke arah Eleanor, mata mereka penuh tanda tanya. Apakah ini normal? Eleanor sendiri tidak punya jawaban. Proses imigrasi berjalan cepat. Mesin autogate bekerja mulus, layar mendukung berbagai bahasa, dan petugas sigap membantu tanpa nada tergesa. Saat salah satu siswi kesulitan menempatkan paspor, Arif segera mendekat, membimbing dengan sabar. Tidak ada ekspresi lelah, tidak ada sikap dingin yang sering ditemui di bandara negara besar. 14 menit kemudian, mereka sudah melangkah menuju area bagasi. Eleanor melirik jam tangannya, hampir tidak percaya. Di New York, menunggu bagasi bisa menjadi ujian kesabaran. Di sini, layar LED besar menampilkan posisi koper secara real-time. Satu persatu koper muncul tepat seperti yang tertera di layar. Ketika akhirnya mereka melangkah keluar terminal, udara malam Jakarta menyelimuti dengan kehangatan yang lembut. Tidak menyesakkan, tidak mengancam, hanya berbeda. Eleanor berhenti sejenak sebelum naik ke bus. Ia menoleh ke belakang.
memandangi terminal yang terang dan tertata. Dalam diam, ia menyadari sesuatu yang penting. Perjalanan ini belum dimulai 1 jam penuh. Namun banyak keyakinan lama sudah mulai retak. Dan Jakarta baru saja membuka pintunya. Tanpa suara, tanpa drama, namun dengan dampak yang nyata. Di luar terminal, sebuah bus bersih telah menunggu dengan mesin menyala tenang. Dimas Santoso sang sopir turun lebih dulu, menunduk sopan sambil menyapa rombongan dalam bahasa Inggris yang sederhana namun jelas. Gerakannya terukur, tanpa tergesa, seolah waktu malam tidak mengurangi profesionalismenya. Begitu semua naik dan bus mulai melaju meninggalkan bandara, keheningan mengisi kabin. Bukan karena lelah semata, melainkan karena mata para siswi terpaku pada pemandangan di luar jendela. Jalan tol membentang luas, terang benderang oleh lampu-lampu yang tersusun rapi. Marka jalan jelas, arus kendaraan bergerak dengan ritme yang tertib, bahkan di jam yang seharusnya lengang. Eleanor Whitfield duduk di kursi depan, mengamati tanpa banyak bicara. Ia memperhatikan wajah-wajah siswinya yang tidak lagi sibuk berbincang, melainkan menatap keluar, menyerap setiap detail. Tidak ada klakson bersahutan, tidak ada kesan kacau yang sering diasosiasikan dengan kota besar di negara berkembang. Bus melaju mulus, tidak tersendat, tidak melompat-lompat oleh jalan berlubang. Setiap beberapa kilometer, rambu digital menyala, memberi informasi jelas tentang arah dan jarak. Bagi Eleanor, pemandangan ini terasa kontras dengan gambaran Jakarta yang selama ini hanya ia kenal lewat potongan berita. Saat bus memasuki area kota, kejutan berikutnya muncul dengan tenang. Deretan minimarket masih buka, lampunya menyala terang. Beberapa pelanggan duduk santai di depan toko, tertawa pelan. Di trotoar, perempuan berjalan sendirian tanpa tergesa, sebagian menatap ponsel, sebagian lain mengobrol ringan. Tidak ada rasa terancam yang tampak di wajah mereka. Salah satu siswi berbisik pelan, hampir seperti takut memecah keheningan. Pemandangan ini mengingatkannya pada sesuatu yang jarang ia rasakan di Manhattan. Kenyamanan bergerak di malam hari tanpa kewaspadaan berlebih. Eleanor tidak menanggapi. Ia tahu, kata-kata tidak diperlukan. Kota ini sedang berbicara dengan caranya sendiri. Lampu-lampu gedung tinggi memantul di kaca bus. Trotoar terlihat rapi, bersih, dan hidup. Beberapa kafe masih buka. Pengunjung duduk tanpa tergesa. Tidak ada suasana kota yang bersembunyi dari malam. Jakarta tampak berdamai dengan waktunya sendiri. Bus terus melaju menuju hotel. Di setiap persimpangan, lalu lintas mengalir teratur. Tidak sempurna, tetapi terkendali. Eleanor merasakan sesuatu bergeser dalam dirinya. Rasa cemas yang selama ini ia simpan untuk berjaga-jaga mulai menipis, digantikan oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Perjalanan belum 1 jam, namun cukup untuk menanam kesan yang kuat. Jakarta bukan kota yang sedang berusaha meyakinkan. Ia hanya menjalankan fungsinya dengan tenang, tanpa perlu pembelaan. Saat bus melambat mendekati hotel, Eleanor melihat para siswi kembali bersandar di kursi. Beberapa tersenyum kecil, beberapa masih menatap keluar jendela, enggan melewatkan detik terakhir malam pertama ini. Ia menyadari satu hal penting. Rasa aman tidak selalu datang dari penjagaan ketat atau aturan kaku. Kadang, ia muncul dari keteraturan yang manusiawi. Malam itu, di tengah kota yang tetap terang setelah tengah malam, Eleanor tahu bahwa perjalanan ini telah melewati titik krusial. Indonesia tidak lagi menjadi konsep abstrak, ia telah menjelma menjadi pengalaman nyata. Sunyi, tertib, dan mengejutkan. Dan malam pertama mereka belum berakhir. Jam digital di kamar hotel menunjukkan pukul 5 pagi. Ketika Eleanor Whitfield terbangun oleh ketukan cepat di pintu. Ketukan itu tidak ragu-ragu, seolah datang dari seseorang yang sudah menimbang terlalu lama apakah ia perlu mengganggu. Ketika pintu dibuka, 3 siswi berdiri di lorong dengan wajah lelah, mata sembab, dan satu kesamaan yang sulit disembunyikan. Lapar, jet lag bekerja tanpa kompromi. Tubuh mereka masih hidup dalam ritme Manhattan, sementara Jakarta sudah bergerak sejak sebelum matahari muncul. Eleanor menenangkan mereka, lalu turun ke lobi dengan pikiran sederhana. Mencari makanan hangat pada jam sedini ini mungkin akan sulit, namun kenyataan kembali melampaui dugaan. Resepsionis hotel, seorang pemuda dengan senyum segar, meski pagi belum banner-banner dimulai, mendengarkan pertanyaan Eleanor dengan penuh perhatian. Tanpa berpikir lama, ia menjawab tenang. Ada warung bubur ayam yang sudah buka sejak subuh. Jaraknya hanya 2 menit berjalan kaki. 2 menit,
Eleanor nyaris tertawa kecil. Di Manhattan, menemukan makanan hangat yang layak pada jam 5 pagi adalah misi yang sering berakhir dengan kekecewaan. Di sini, kota tampaknya sudah menyiapkan jawabannya, bahkan sebelum pertanyaan muncul. Ia kembali ke lantai kamar, mengajak beberapa siswi lain yang juga terjaga. Mereka berjalan keluar hotel, menembus udara pagi Jakarta yang hangat dan lembab. Langit masih gelap, namun jalanan tidak sepi. Orang-orang berlari kecil, pedagang mulai membuka lapak, kendaraan melintas dengan ritme pelan namun pasti. Kota ini tidak terbangun secara tiba-tiba. Ia sudah bergerak perlahan, seakan memiliki jam biologis sendiri. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah gerobak sederhana dengan kepulan uap hangat dari panci besar. Di atasnya tertulis nama yang sederhana, Bubur Ayam Bu Sulastri. Beberapa pelanggan lokal sudah duduk, membaca koran, menyeruput minuman hangat, menjalani rutinitas yang tampak akrab dan damai. Bu Sulastri, perempuan parubaya, dengan senyum tulus, menyambut mereka tanpa keheranan berlebih. Kehadiran rombongan asing tidak mengubah ritme kerjanya. Tangannya bergerak cekatan, menyajikan bubur hangat dengan taburan ayam, kacang, dan bawang goreng. Aroma kaldu menyebar, mengusir sisa kantuk. Para siswi menatap mangkuk di depan mereka dengan rasa ingin tahu yang jujur. Sendok pertama menjadi titik balik kecil. Wajah mereka berubah mata membesar. Tidak ada komentar berlebihan, hanya senyum yang muncul perlahan. Eleanor mencicipi beberapa sendok. Rasanya sederhana, namun menenangkan. Ada kehangatan yang tidak dibuat-buat. Sesuatu yang terasa akrab, meski asing. Ketika waktu membayar tiba, Eleanor terdiam sejenak. Jumlahnya jauh di bawah yang ia bayangkan. Bu Sulastri memberikan kembalian sambil tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan nada lembut. Tidak ada kesan transaksional, hanya interaksi manusia yang jujur. Dalam perjalanan kembali ke hotel, matahari mulai naik perlahan di balik gedung-gedung kota. Jakarta memulai harinya dengan percaya diri. Para siswi berjalan di depan, membicarakan bubur, senyum Bu Sulastri, dan suasana pagi yang terasa aman. Eleanor melangkah pelan di belakang mereka. Ia sadar, pagi sederhana ini telah memberikan pelajaran yang tidak tercantum di agenda perjalanan manapun, bahwa sebuah kota bisa memperkenalkan dirinya bukan lewat kemegahan, melainkan lewat kehangatan yang konsisten. Dan ini baru pagi pertama. Dalam perjalanan kembali ke hotel, rombongan melewati sebuah minimarket di sudut jalan. Lampunya terang, pintu kacanya terbuka otomatis, dan di dalamnya tampak beberapa orang berbelanja dengan santai. Salah satu siswi melambatkan langkah, lalu menoleh ke arah Eleanor dengan tatapan penuh harap. Eleanor mengangguk kecil. Mereka masuk. Begitu pintu tertutup di belakang, udara sejuk langsung menyelimuti. Rak-rak tertata rapi, lantai bersih, dan tidak ada kesan terburu-buru. Suasana minimarket itu jauh dari gambaran toko 24 jam yang biasanya Eleanor temui di kota besar Amerika, yang seringkali terasa dingin, penuh kewaspadaan, dan tidak jarang dijaga dengan tatapan curiga. Di balik kasir, Nadia Putri menyambut mereka dengan senyum ramah. Sapaan paginya ringan, tulus, dan tidak dibuat-buat. Ketika para siswi mulai berkeliling, mereka terkejut melihat variasi produk yang ditawarkan. Minuman lokal dengan rasa yang belum pernah mereka kenal, kopi susu gula aren, teh melati, dingin yogurt fermentasi, hingga camilan yang kemasannya tampak modern dan informatif. Rasa penasaran berubah menjadi kegembiraan kecil. Mereka mengambil beberapa botol hanya untuk mencoba. Tidak ada rasa canggung. Tidak ada tatapan yang membuat mereka merasa sebagai orang asing. Di dekat kasir, salah satu siswi memperhatikan mesin layanan multifungsi yang berdiri tenang di sudut toko. Eleanor ikut mendekat, membaca tulisan di layarnya. Pembayaran listrik, air, internet, tiket, semua tersedia di satu tempat. Ia terdiam sejenak. Di banyak kota besar Amerika, layanan publik sering terpecah, rumit, dan memakan waktu. Di sini, hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari tampak diringkas, disederhanakan, dan dihadirkan tanpa drama. Proses pembayaran berlangsung cepat. Nadia Putri menjelaskan dengan sabar. Ketika salah satu siswi bertanya tentang produk lokal, bahasa Inggrisnya lancar, namun tidak berlebihan. Tidak ada kesan ingin mengesankan, hanya ingin membantu. Saat mereka melangkah keluar dari minimarket, matahari sudah sepenuhnya muncul. Jalanan mulai lebih ramai, tetapi tetap teratur, trotoar bersih. Orang-orang berjalan dengan tujuan yang jelas, tanpa wajah tegang. Eleanor berhenti sejenak,
memandang sekeliling. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian banyak orang. Kenyamanan hidup tidak selalu datang dari kemewahan. Ia sering muncul dari sistem yang bekerja dengan baik, bahkan ketika tidak ada yang memperhatikannya. Bagi para siswi, pengalaman ini terasa sederhana, namun justru dari kesederhanaan itulah muncul pertanyaan-pertanyaan baru. Mengapa hal-hal dasar terasa lebih mudah di sini? Mengapa kota ini tidak terasa melelahkan meski bergerak hampir tanpa henti? Di Manhattan, kehidupan 24 jam sering berarti biaya mahal dan risiko tinggi. Di Jakarta, ia terasa seperti ritme alami kota yang sudah berdamai dengan waktu. Para siswi berjalan kembali ke hotel dengan langkah ringan. Mereka tertawa kecil, membandingkan rasa minuman, dan membicarakan betapa mudahnya pagi ini berjalan. Eleanor mengikuti dari belakang, membiarkan mereka memimpin langkah. Ia tahu pengalaman ini tidak akan muncul di video viral manapun. Tidak dramatis, tidak spektakuler, namun dampaknya nyata. Karena perubahan cara pandang jarang datang dari kejutan besar. Ia tumbuh perlahan, dari kenyamanan yang bekerja tanpa suara. Hari kedua dimulai dengan langit cerah dan antusiasme yang terasa berbeda. Kelelahan akibat jet lag belum sepenuhnya hilang, tetapi rasa ingin tahu para siswi menutupi semuanya. Sejak pagi, satu topik terus muncul dalam percakapan mereka. MRT Jakarta, transportasi publik yang mereka lihat berulang kali di video, kini akan mereka rasakan sendiri. Begitu rombongan menuruni tangga menuju stasiun, kesan pertama langsung terasa. Udara sejuk, lantai bersih mengilap, dinding rapi tanpa coretan. Tidak ada bau lembab yang biasanya Eleanor asosiasikan dengan transportasi bawah tanah di kota-kota besar. Para siswi melangkah perlahan, seperti memasuki ruang yang tidak mereka duga akan temui. Penunjuk arah jelas, mesin tiket bekerja tanpa hambatan. Tidak ada suara teriakan atau pengumuman yang saling bertabrakan. Ketika mereka tiba di peron, keheningan terjaga oleh keteraturan. Warga Jakarta berdiri rapi di belakang garis pembatas, menunggu dengan sabar. Tidak ada yang menyerobot, tidak ada yang berdiri terlalu dekat ke rel. Semua seolah memahami peran masing-masing dalam ruang bersama. Papan elektronik di atas peron menampilkan waktu kedatangan kereta dengan hitungan detik. Para siswi memperhatikannya dengan saksama. Angka itu terus bergerak turun. Ketika mencapai 0, suara lembut terdengar. Dan tepat pada saat itu pula, pintu kereta terbuka. Tidak terlambat, tidak lebih cepat, tepat waktu. Di dalam gerbong, suasana tetap nyaman. Kursi tersusun rapi. Penumpang memberi ruang tanpa diminta. Tidak ada dorong-mendorong. Internet tetap menyala stabil. Bahkan ketika kereta melaju masuk terowongan, beberapa siswi spontan mengunggah foto dan video, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Eleanor berdiri sambil berpegangan ringan pada tiang. Ia mengamati ekspresi para muridnya, kekaguman yang tidak dibuat-buat, bukan karena kemewahan, melainkan karena konsistensi. Segalanya bekerja seperti seharusnya. Perbandingan dengan New York muncul tanpa perlu diucapkan. Subway yang sering terlambat, stasiun yang menua, bau logam, dan suara berisik yang dianggap normal. Semua itu kini terasa seperti kompromi yang selama ini diterima begitu saja. Ketika kereta berhenti di stasiun berikutnya, pintu kembali terbuka tepat waktu. Orang-orang turun dengan tertib. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa tergesa yang menular. Perjalanan membawa mereka ke kawasan Gelora Bung Karno. Begitu keluar dari stasiun, pemandangan berubah drastis. Langit biru membentang di atas hamparan ruang hijau luas. Khalur khogging pepohonan rindang dan warga yang beraktivitas memenuhi area itu dengan energi yang positif. Para siswi berhenti sejenak, menyerap suasana. Sulit bagi mereka membayangkan ruang publik seluas ini gratis, bersih, dan digunakan dengan penuh kesadaran di tengah kota metropolitan. Eleanor berdiri di antara mereka, merasakan satu kesimpulan menguat dalam benaknya. Kota modern bukan hanya tentang gedung tinggi dan teknologi canggih. Ia tentang bagaimana manusia bergerak bersama, dengan saling menghormati ruang. Dan pagi itu di dalam kereta yang datang tepat waktu, Jakarta menyampaikan pesannya dengan sangat jelas. Begitu mereka melangkah keluar dari stasiun, udara terasa berbeda. Bukan hanya lebih segar, tetapi lebih lapang. Gelora Bung Karno terbentang luas di hadapan mereka, seperti paru-paru hijau yang memberi napas bagi kota sebesar Jakarta. Di kejauhan, pepohonan bergoyang pelan,
Sementara jalur jogging dipenuhi langkah kaki yang bergerak dengan ritme masing-masing. Pagi itu, kota tidak terasa tergesa. Ia terasa hadir. Orang-orang berlari kecil dengan wajah fokus namun tenang. Ada yang bersepeda sambil bercakap ringan. Sekelompok ibu melakukan senam pagi, tertawa saat gerakan mereka tidak sinkron. Anak-anak bermain bola di lapangan terbuka, diawasi dari kejauhan oleh orang tua yang duduk santai. Para siswi berjalan perlahan, seolah takut mengganggu harmoni yang sedang berlangsung. Mereka tidak terbiasa melihat ruang publik sebesar ini digunakan tanpa konflik, tanpa ketegangan, tanpa tanda-tanda perebutan ruang. Eleanor Whitfield berdiri di tengah lapangan rumput, memperhatikan detail kecil yang sering luput. Tempat sampah tersedia dan digunakan. Jalur pejalan kaki jelas, tidak ada coretan berlebihan. Ruang ini dijaga bukan oleh kamera yang mencolok, melainkan oleh kesadaran kolektif. Salah satu siswi mendekat ke alat gym taman yang berdiri di sudut area. Seorang pria lanjut usia sedang berolahraga dengan gerakan perlahan namun mantap. Ketika siswi itu mencoba mendekat, pria tersebut tersenyum dan memberi isyarat tangan, menunjukkan cara menggunakan alat itu. Bahasa mereka tidak sepenuhnya sama, tetapi maksudnya tersampaikan. Gerakan sederhana, tawa kecil, dan rasa saling menghargai menjadi jembatan yang lebih kuat daripada kata-kata. Para siswi ikut tertawa, mencoba meniru. Tidak ada rasa canggung, tidak ada jarak sosial yang terasa kaku. Momen kecil itu menjadi pengingat bahwa kota bukan hanya bangunan dan sistem, melainkan hubungan antar manusia yang berlangsung tanpa paksaan. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di bangku taman, memperhatikan sekitar. Eleanor mendengar satu kalimat yang diucapkan pelan, hampir seperti refleksi pribadi. Kota ini terasa hidup, tapi tidak melelahkan. Ia tahu, kalimat itu tidak akan mudah dilupakan. Di banyak kota besar dunia, kehidupan publik sering datang dengan harga, biaya, tekanan, atau rasa tidak aman. Di sini, pagi berjalan apa adanya, tanpa tuntutan berlebih. Ketika waktu mendekati siang, mereka melanjutkan perjalanan. MRT kembali membawa mereka masuk ke denyut kota yang lebih padat. Kali ini, tujuan mereka adalah pusat perbelanjaan besar, tempat yang biasanya menjadi simbol konsumsi. Namun, Eleanor memiliki alasan lain. Ia ingin memperlihatkan sisi Jakarta yang jarang diperhatikan oleh pengunjung asing. Sebuah ruang di mana literasi, kreativitas, dan kehidupan modern berjalan berdampingan. Begitu mereka memasuki area mall, para siswi kembali terdiam. Cahaya alami masuk dari langit-langit tinggi, desain interior bersih dan elegan. Keramaian terasa teratur, bukan menekan. Namun yang paling mengejutkan, bukanlah toko-toko mewah, melainkan sebuah toko buku besar yang dipenuhi pengunjung. Orang-orang berdiri membaca dengan serius. Pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, semua larut dalam halaman-halaman buku. Para siswi saling berpandangan. Tidak ada yang berkata apapun, tetapi pesan itu tersampaikan dengan jelas. Jakarta bukan hanya kota yang bergerak cepat, ia adalah kota yang berpikir. Dan di sanalah, di antara ruang hijau dan rak buku, persepsi lama mulai benar-benar runtuh. Pagi itu, Jakarta tidak sedang berusaha memikat siapapun. Ia hanya menjalankan harinya seperti biasa. Justru di sanalah kekuatannya terasa. Setelah perjalanan singkat dengan MRT, rombongan berhenti di sebuah persimpangan kota yang tampak biasa. Tidak ada landmark megah. Tidak ada pemandangan ikonik yang sering muncul di kartu pos. Hanya deretan bangunan rapi, lalu lintas yang mengalir tenang, dan sebuah minimarket di sudut jalan dengan pintu kaca otomatis yang terbuka setiap beberapa detik. Salah satu siswi berhenti melangkah. Matanya tertuju pada toko kecil itu, lalu pada Eleanor Whitfield, seolah meminta izin tanpa kata. Eleanor mengangguk. Mereka masuk. Udara sejuk langsung menyambut, kontras dengan hangatnya pagi Jakarta di luar. Lantainya bersih, rak-raknya tersusun rapi, dan lorong-lorongnya terasa lapang. Tidak ada musik keras, tidak ada penjagaan yang membuat orang merasa diawasi. Semua berlangsung tenang, hampir intim, seperti ruang publik yang memahami batas kenyamanan manusia. Di balik meja kasir berdiri Nadia Putri. Usianya muda, wajahnya segar, dan senyumnya hadir tanpa beban. Ia menyapa dengan nada ringan, bukan sapaan skrip yang dipaksakan, melainkan sapaan yang terasa manusiawi. Para siswi membalas dengan canggung kecil yang cepat berubah menjadi rasa ingin tahu. Mereka mulai berkeliling, rak minuman menjadi pusat perhatian pertama. Botol-botol dengan label berbahasa lokal, desain modern, dan rasa yang belum pernah mereka temui. Kopi susu gula aren,
teh melati dingin, minuman fermentasi, dengan keterangan manfaat kesehatan yang tertulis jelas. Salah satu siswi membaca label dengan serius, lalu menoleh ke Eleanor. "Ini diproduksi lokal?" Eleanor mengangguk pelan. Meski di dalam hatinya, ia pun sedang menyusun ulang pemahaman. Produk-produk itu tidak terlihat seperti alternatif murah. Mereka tampil percaya diri, seolah tidak membutuhkan validasi dari luar. Di sudut lain toko, sebuah mesin berdiri diam namun mencuri perhatian. Layar digitalnya menampilkan daftar layanan, pembayaran listrik, air, internet, asuransi, hingga tiket transportasi. Eleanor mendekat, membaca satu persatu. Semua layanan penting kehidupan urban diringkas dalam satu titik kecil yang terang dan mudah diakses. Ia teringat betapa seringnya urusan sederhana di kota besar Amerika berubah menjadi rangkaian antrean dan formulir. Di sini, semuanya tampak dirancang agar tidak menyita energi. Proses pembayaran berlangsung cepat. Nadia Putri menjelaskan dengan sabar. Ketika ditanya, tanpa nada menggurui, bahasa Inggrisnya mengalir alami. Namun ia tidak berusaha tampil mengesankan. Ia hanya menjalankan pekerjaannya dengan baik. Ketika mereka keluar dari minimarket, matahari sudah naik lebih tinggi. Jalanan mulai ramai, tetapi tidak gaduh. Para siswi menenteng minuman di tangan, menyesap sambil berjalan pelan. Wajah-wajah mereka tampak ringan, seolah pagi ini memberi lebih dari sekadar kesegaran. Eleanor berhenti sejenak di trotoar, memperhatikan lalu lintas manusia di sekitarnya. Ia menyadari sesuatu yang selama ini luput dari banyak diskusi tentang kota dan pembangunan. Kenyamanan hidup bukanlah hasil dari kemewahan besar atau teknologi yang dipamerkan. Ia lahir dari sistem kecil yang bekerja konsisten, dari layanan yang menghargai waktu, dari ruang publik yang tidak membuat orang merasa waspada setiap saat. Minimarket itu hanyalah satu titik kecil di peta Jakarta, namun bagi para siswi dan bagi Eleanor, ia menjadi simbol yang kuat bahwa kota ini tidak berusaha tampil hebat. Ia hanya berusaha berfungsi dengan baik. Dan terkadang, itulah yang paling mengubah cara seseorang melihat dunia. Pagi itu, para siswi tidak lagi memegang ponsel dengan sikap waspada. Tidak ada tangan yang menggenggam tas terlalu erat. Tidak ada mata yang terus-menerus memindai sekitar dengan cemas. Mereka berdiri di peron stasiun dengan postur santai, seolah telah mengenal ritme tempat ini jauh lebih lama dari waktu yang sebenarnya. Kereta MRT Jakarta datang dengan suara halus, hampir tidak terasa. Pintu terbuka tepat di depan garis antrean. Orang-orang keluar lebih dulu, lalu penumpang baru masuk tanpa aba-aba, tanpa dorongan. Semua bergerak seolah mengikuti kesepakatan tak tertulis yang dihormati bersama. Eleanor Whitfield berdiri sedikit di belakang, mengamati. Ia telah bertahan-tahan menggunakan transportasi publik di berbagai kota dunia. Ia mengenal dengan baik suara decit rel, keterlambatan yang dianggap wajar, dan ketegangan yang sering menyertai perjalanan bawah tanah. Namun di sini, pengalaman itu terasa berbeda. Di dalam gerbong, suasana tenang terjaga. Beberapa penumpang membaca, beberapa menatap ponsel. Tidak ada teriakan, tidak ada musik bocor dari headphone. Bahkan, percakapan berlangsung dengan volume rendah, seolah ruang ini dihormati sebagai milik bersama. Salah satu siswi duduk dan bersandar, menghela napas ringan. "Ini sunyi," ucapnya pelan, bukan sebagai keluhan, melainkan sebagai penemuan. Eleanor tersenyum tipis. Ia teringat pada New York City subway, denyut keras kota yang tidak pernah banner-banner beristirahat. Di sana, kebisingan dianggap bagian dari identitas. Ketidakteraturan diterima sebagai harga hidup di kota besar. Namun kini, berdiri di dalam MRT Jakarta, semua kompromi itu tiba-tiba terasa tidak lagi mutlak. Layar digital di atas pintu menampilkan informasi stasiun berikutnya dengan jelas. Waktu tempuh tertera akurat. Tidak ada pengumuman darurat yang membingungkan. Ketika kereta melaju, koneksi internet tetap stabil. Para siswi saling pandang, lalu tersenyum kecil. Kejutan demi kejutan kecil yang terus menumpuk. Kereta berhenti tepat waktu. Pintu terbuka. Penumpang turun dan naik dengan alur yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan ritme, tidak ada kejutan. Dan justru karena itulah, rasa kagum semakin dalam. Bagi para siswi, ini bukan sekadar transportasi. Ini adalah pengalaman tentang bagaimana sistem publik memperlakukan warganya. Tanpa kecurigaan, tanpa tekanan, tanpa asumsi bahwa semua orang harus diawasi. Eleanor memperhatikan seorang ibu berdiri sambil menggendong anak kecil. Seorang penumpang lain memberi ruang tanpa diminta.
Tidak ada gestur besar, tidak ada pujian, hanya tindakan sederhana yang berlangsung alami. Ketika mereka turun di stasiun berikutnya, sinar matahari menyambut dari ujung tangga. Stasiun terhubung rapi dengan trotoar. Tidak ada sudut yang terasa terabaikan. Para siswi melangkah keluar dengan percaya diri yang baru. Seolah kota ini telah memberi izin untuk bergerak tanpa rasa takut. Di luar, Jakarta kembali menunjukkan wajahnya, ramai namun terkendali. Eleanor berhenti sejenak sebelum mengikuti murid-muridnya. Ia menyadari bahwa perbandingan yang selama ini melekat di benak banyak orang telah runtuh dengan sendirinya. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, tidak ada debat yang perlu dimenangkan. Pengalaman ini sudah cukup berbicara. Dan pagi itu, tanpa satupun slogan atau pembelaan, sebuah kereta yang datang tepat waktu telah membungkam semua asumsi lama. Begitu mereka melangkah keluar dari stasiun, ruang terbuka menyambut dengan cara yang tidak biasa bagi sebuah kota besar. Tidak ada deretan beton yang menekan pandangan, tidak ada rasa terkurung. Di hadapan mereka, hamparan hijau terbentang luas, tenang, hidup, dan digunakan sepenuhnya oleh manusia. Inilah Gelora Bung Karno. Para siswi berjalan perlahan, seperti sedang menyesuaikan napas dengan suasana. Di sekeliling mereka, kota tidak berhenti bergerak. Namun di ruang ini, ritmenya berubah. Orang-orang berlari kecil di lintasan, langkah kaki mereka beraturan. Pesepeda melintas dengan kecepatan santai. Kelompok lansia melakukan peregangan ringan, bercanda di sela gerakan yang tidak selalu sempurna. Tidak ada rasa terburu, tidak ada hierarki yang terasa. Eleanor Whitfield berdiri sejenak, membiarkan para muridnya menyebar dalam jarak pandang. Ia memperhatikan detail yang sering luput dari laporan pembangunan kota, tempat sampah yang digunakan, jalur pejalan kaki yang dihormati, dan ruang yang dibagi tanpa perebutan. Salah satu siswi duduk di bangku taman, membuka botol minum yang baru dibelinya dari minimarket. Ia menatap sekeliling, lalu berkata pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tempat seperti ini, gratis? Pertanyaan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Jawabannya ada di hadapan mereka. Ruang publik luas, bersih dan hidup, yang tidak dikunci oleh tiket atau pagar eksklusif. Seorang pria paruh baya berhenti berlari, mengusap keringat, lalu tersenyum pada rombongan. Di sisi lain, seorang ibu mendorong stroller sambil mengobrol santai. Tidak ada tatapan curiga pada wajah asing. Tidak ada jarak sosial yang kaku. Ruang ini terasa dimiliki bersama. Eleanor berjalan menyusuri jalur yang dinaungi pepohonan rindang. Angin bergerak pelan, membawa suara kota yang teredam. Ia teringat banyak taman kota di dunia yang indah secara desain, namun dingin secara interaksi. Di sini, keindahan tidak dipajang, ia digunakan. Para siswi mulai mengambil foto, bukan dengan euforia berlebihan, melainkan dengan ketenangan. Beberapa duduk di rerumputan, mengamati langit biru yang terbuka. Tidak ada rasa terdesak, tidak ada dorongan untuk segera berpindah. Di Manhattan, ruang hijau sering menjadi kemewahan yang harus dibagi ketat oleh waktu dan kepadatan. Di sini, ruang itu bernapas lega dan mengajak siapapun untuk ikut bernapas. Eleanor menyadari sesuatu yang penting. Kota ini tidak hanya membangun gedung dan sistem, ia menyediakan tempat bagi warganya untuk hadir sebagai manusia, bukan sekadar pengguna fasilitas. Tidak ada papan besar yang mengklaim keberhasilan. Tidak ada narasi yang dipaksakan. Semua berjalan apa adanya. Saat mereka bersiap melanjutkan perjalanan, para siswi berjalan dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya. Lebih ringan, lebih percaya diri. Jakarta tidak lagi terasa asing. Ia mulai terasa akrab, bahkan menenangkan. Di jantung sebuah metropolis yang sering disalahpahami, ruang hijau ini menyampaikan pesan yang sederhana, namun kuat. Kota yang sehat bukan yang paling keras bersuara, melainkan yang memberi ruang bagi warganya untuk hidup bersama. Dan tanpa disadari siapapun, persepsi itu telah berpindah, pelan, namun menetap. Sore itu, Jakarta memperlihatkan wajah lain, lebih muda, lebih cair, dan tidak berusaha mengesankan siapapun. Rombongan turun di kawasan Blok M, tempat denyut generasi baru berkumpul tanpa perlu undangan resmi. Langkah para siswi melambat dengan sendirinya. Di sini, ritme kota tidak terasa memerintah. Ia mengalir. Anak muda duduk berkelompok di bangku taman, berdiskusi dengan nada ringan. Beberapa membuka laptop, sebagian lain menulis di buku catatan, atau sekadar menatap layar ponsel sambil tertawa kecil. Tidak ada panggung besar, tidak ada sorotan, kreativitas hadir sebagai kebiasaan. Eleanor Whitfield mengamati dari kejauhan.
Ia menangkap satu pola yang konsisten sejak pagi. Ruang publik Jakarta tidak menyingkirkan generasi mudanya, justru memberi mereka tempat untuk bertumbuh. Di Manhattan, ruang seperti ini sering hadir sebagai konsep. Kurasi ketat, jam terbatas, biaya tinggi. Di sini, ia hadir sebagai keseharian. Di sudut kawasan, mural-mural berdiri tanpa pretensi. Bukan sekadar hiasan, melainkan percakapan visual tentang identitas, keresahan, dan humor khas kota. Seorang pemuda menjelaskan makna gambar pada dua siswi yang berhenti memperhatikan. Bahasanya sederhana, tidak ada jargon, anja, sedita. Para siswi menyimak, lalu bertanya balik. Percakapan itu mengalir tanpa jarak. Tidak ada rasa kami dan mereka, yang ada hanyalah rasa ingin tahu yang saling disambut. Mereka melanjutkan langkah ke area dengan bangunan-bangunan lama yang dihidupkan kembali. Kafe kecil dengan kursi kayu, toko vinil, ruang pamer mini, dan panggung terbuka yang sore itu kosong, seakan menunggu ide berikutnya. Musik pelan mengalun, tidak mendominasi, sekadar menjadi latar bagi percakapan yang hidup. Salah satu siswi berhenti di depan rak buku komunitas. Ia membalik beberapa halaman, lalu tersenyum. Banyak yang membaca, katanya, lebih kepada dirinya sendiri. Eleanor mengangguk. Ia tahu, literasi tidak selalu perlu ruang megah. Ia tumbuh subur di tempat yang membuat orang betah tinggal. Di antara keramaian yang tertata, Eleanor merasakan sesuatu yang jarang ia temui dalam perjalanan akademisnya. Kota yang memberi kepercayaan. Kepercayaan bahwa anak mudanya mampu menjaga ruang bersama, bahwa kreativitas tidak harus diawasi untuk menjadi produktif. Ketika matahari turun perlahan, lampu-lampu menyala dengan hangat, bukan cahaya yang memamerkan, melainkan cahaya yang mengundang. Para siswi duduk di tepi taman, mencatat, merekam, atau sekadar menyerap suasana. Tidak ada dorongan untuk berpindah cepat. Blok M tidak meminta perhatian. Ia mendapatkannya karena kenyamanan yang jujur. Eleanor berdiri di belakang mereka, menyimpulkan dalam diam. Kota yang bernapas bukanlah kota yang sunyi, melainkan kota yang memberi ruang bagi warganya untuk mengekspresikan diri tanpa takut salah. Disinilah Jakarta memperlihatkan kekuatannya yang paling tenang. Sore itu berakhir tanpa klimaks besar. Tidak ada peristiwa dramatis. Namun bagi para siswi dan bagi Eleanor, justru disitulah maknanya. Mereka melihat masa depan kota, hadir, bekerja, dan bercakap tanpa perlu berteriak. Siang itu, Jakarta memperlihatkan lapisan yang jarang terlihat oleh mata turis. Bukan ruang publik, bukan transportasi, melainkan dapur tempat ide bekerja dan nilai diciptakan. Rombongan tiba di sebuah ruang kerja yang tampak sederhana dari luar. Tidak ada papan nama mencolok, tidak ada resepsionis berlebihan. Namun begitu pintu dibuka, suasana berubah. Cahaya alami memenuhi ruangan. Meja-meja kerja tertata rapi. Dinding dipenuhi sketsa, papan konsep, dan prototipe produk yang setengah jadi. Di sanalah mereka bertemu Raka Adiwangsa. Raka menyambut dengan senyum tenang dan jabatan tangan yang mantap. Tidak ada pidato pembuka yang panjang. Ia langsung mengajak mereka berkeliling, seolah ingin berkata bahwa ruang ini lebih fasih berbicara daripada dirinya. Para siswi mengikuti dengan saksama, memperhatikan detail-detail kecil, komputer dengan spesifikasi tinggi, bahan baku lokal yang tersusun rapi, dan tim muda yang bekerja dalam keheningan fokus. Raka bercerita sambil berjalan tentang bagaimana ide lahir dari kebutuhan lokal, tentang riset kecil yang dilakukan berulang-ulang, tentang kegagalan yang tidak dipamerkan tetapi dipelajari. Bahasa Inggrisnya lugas, tidak berusaha terlihat global. Ia berbicara sebagai pelaku, bukan sebagai promotor. Salah satu siswi mengangkat sebuah produk dari meja display. Desainnya modern, kemasannya presisi. Tidak ada kesan produk berkembang yang sering mereka bayangkan. Ini setara, bahkan lebih rapi dari banyak produk yang mereka lihat di etalase New York. Diproduksi di sini? Tanya seorang siswi, memastikan. Raka mengangguk. Tim lokal, bahan lokal, standar internasional. Jawaban itu menggantung sejenak di udara. Eleanor Whitfield mengamati reaksi murid-muridnya. Tidak ada ekspresi kagum yang meledak-ledak. Yang ada justru keheningan pendek, jenis keheningan yang muncul ketika asumsi lama runtuh tanpa perlawanan. Selama ini, industri di negara berkembang sering mereka bayangkan sebagai rantai produksi murah, bukan pusat inovasi. Namun ruang ini mematahkan gambaran itu dengan cara yang tenang.
Raka kemudian memperlihatkan proses produksi. Bukan pabrik besar yang bising, melainkan sistem kerja yang efisien dan bersih. Setiap tahap memiliki standar, setiap kesalahan dicatat, tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparansi menjadi kebiasaan, bukan tuntutan. Para siswi mulai bertanya tentang pasar, tentang kualitas, tentang bagaimana produk lokal bersaing global. Raka menjawab tanpa defensif. Ia tidak mengklaim kemenangan. Ia berbicara tentang proses panjang dan konsistensi. Kami tidak mengejar murah, katanya pelan. Kami mengejar layak. Kalimat itu menetap. Di akhir kunjungan, mereka kembali ke ruang utama. Tim Raka tetap bekerja, tidak terganggu oleh kehadiran tamu asing. Kehidupan profesional berjalan seperti biasa, dan justru di sanalah kekuatannya. Tidak ada kebutuhan untuk tampil mengesankan. Hasil kerja menjadi satu-satunya pembelaan. Saat mereka melangkah keluar, Eleanor merasakan perubahan halus namun jelas. Para siswi tidak lagi berbicara tentang Indonesia sebagai pengalaman. Mereka mulai membicarakannya sebagai ekosistem, sebagai tempat di mana ide bisa tumbuh, diuji, dan dipertanggungjawabkan. Jakarta tidak hanya menunjukkan wajah ramahnya, ia memperlihatkan kemampuannya. Dan di ruang kerja sederhana itu, sebuah kesadaran baru lahir bahwa peta industri dunia sedang digambar ulang, tanpa banyak suara, tetapi dengan arah yang pasti. Sore merambat pelan ketika rombongan memasuki sebuah lorong kota yang dindingnya tidak dibiarkan bisu. Warna-warna berbicara dari permukaan tembok. Garis-garis tegas bersilang dengan kalimat singkat. Wajah-wajah manusia tergambar dengan ekspresi yang tidak mencoba menyenangkan siapapun. Jakarta di tempat ini memilih jujur. Para siswi melambat. Tidak ada instruksi, tidak ada penjelasan panjang. Mereka hanya mengikuti rasa ingin tahu. Di sudut lorong, seorang perempuan muda duduk di bangku lipat kecil. Kertas gambar bertumpuk rapi di pangkuannya. Tangannya bergerak cepat, namun terukur. Pensil menyentuh kertas tanpa ragu, membentuk garis wajah seorang pejalan kaki yang berhenti sejenak. Tidak ada kerumunan, tidak ada panggung, hanya proses yang berlangsung apa adanya. Ia adalah Tania Maheswari. Tania mengangkat kepala, tersenyum singkat, lalu kembali ke gambarnya. Ketika satu sketsa selesai, ia menyerahkannya kepada sang model, seorang pemuda lokal yang tertawa kecil, terkejut melihat dirinya ditangkap begitu tepat dalam waktu singkat. Tidak ada transaksi besar, hanya senyum, ucapan terima kasih, dan kertas yang kini memiliki nilai emosional. Para siswi mendekat dengan hati-hati. Salah satu bertanya, bagaimana ia memilih objek? Tania menjawab pelan, hampir reflektif. Saya tidak memilih wajah yang cantik, katanya. Saya memilih wajah yang bercerita. Kalimat itu membuat Eleanor Whitfield berhenti sejenak. Ia memandang sekeliling, tembok-tembok yang menampilkan kritik sosial, harapan, humor kota, orang-orang yang berlalu lalang tanpa merasa dihakimi oleh seni, dan seorang seniman yang bekerja tanpa perlu pengakuan institusional. Seni di sini tidak meminta izin. Ia hadir sebagai bagian dari kehidupan. Tania kemudian mengajak mereka melihat mural di seberang lorong. Ia bercerita tentang prosesnya, tentang izin warga sekitar, tentang diskusi kecil sebelum melukis, tentang keputusan warna yang mempertimbangkan cahaya sore. Tidak ada romantisasi, ada kerja, ada kompromi, ada tanggung jawab pada ruang bersama. Seorang siswi meminta izin untuk digambar. Tania mengangguk. Proses dimulai, pensil bergerak, garis muncul, ekspresi tertangkap. Selama beberapa menit, suasana hening, tidak canggung, hening yang fokus. Ketika sketsa selesai, siswi itu menatap kertasnya lama, lalu tersenyum dengan cara yang berbeda, seperti melihat dirinya dari sudut yang baru. Eleanor merasakan getaran halus dari momen itu. Seni jalanan sering dipandang sebagai gangguan, bahkan ancaman di banyak kota dunia. Namun di sini, ia menjadi dialog antara seniman dan warga, antara kota dan penghuninya. Tidak ada pagar, tidak ada tiket, tidak ada klaim eksklusif. Ketika mereka beranjak pergi, senja mulai jatuh. Lampu-lampu kecil menyala, menimpa mural dengan cahaya hangat. Lorong itu tidak berubah menjadi panggung malam. Ia tetap menjadi ruang bersama. Para siswi berjalan dengan percakapan pelan, membicarakan sketsa, warna, dan cara kota ini mengizinkan warganya berekspresi. Eleanor mengikuti dari belakang, menyadari satu hal yang kian jelas. Jakarta tidak menyimpan seninya di ruang tertutup. Ia membiarkannya hidup di jalan,
bersentuhan langsung dengan manusia, dan dari sketsa wajah sederhana itu, mereka belajar bahwa identitas sebuah kota seringkali paling jujur ketika ia digambar tanpa bingkai. Pintu kaca terbuka, dan Jakarta menyambut mereka dengan cara yang berbeda, bukan dengan hiruk-pikuk, melainkan dengan kejelasan niat. Di hadapan rombongan berdiri Sarinah, bukan sekadar pusat perbelanjaan, melainkan ruang yang menyusun cerita tentang siapa sebuah bangsa ingin dikenal. Langkah para siswi melambat begitu memasuki lantai utama. Cahaya jatuh lembut pada rak-rak yang tertata presisi. Tidak ada rasa sesak, tidak ada dorongan untuk membeli cepat. Ruang ini mengundang orang untuk melihat lebih dulu, memahami kemudian. Di satu sisi kain-kain Nusantara terhampar dengan penjelasan yang jujur tentang asal-usulnya. Nama daerah disebut tanpa ambel-embel. Teknik ditulis apa adanya. Tidak ada mitos yang dipoles berlebihan. Para siswi menyentuh teksturnya, membaca keterangan, lalu saling bertukar pandang. Ini bukan souvenir, ini arsip hidup yang bisa dikenakan. Eleanor Whitfield berjalan perlahan di belakang mereka. Ia memperhatikan bagaimana produk-produk lokal ditempatkan sejajar dengan standar global, bukan sebagai alternatif etnik yang terpisah. Di sini, lokal tidak meminta maaf karena menjadi lokal. Ia berdiri dengan percaya diri, dibingkai oleh kurasi yang matang. Mereka berhenti di area kerajinan, perhiasan sederhana dengan desain modern, tas dengan jahitan rapi, produk perawatan diri berbahan alami, disajikan dengan informasi yang transparan. Salah satu siswi membaca komposisi dengan saksama, lalu berkomentar pelan tentang kejelasan label. Tidak ada klaim ajaib, hanya fungsi dan tanggung jawab. Seorang staf menghampiri, menawarkan bantuan tanpa memaksa. Ketika ditanya tentang pembuat produk, jawabannya spesifik. Nama pengrajin, kota asal, dan proses produksi. Percakapan berlangsung setara. Tidak ada nada promosi yang berlebihan. Yang ditawarkan adalah pengetahuan. Di lantai lain, aroma kopi menyebar. Rombongan duduk sejenak, menyerap suasana. Dari jendela, lalu lintas tamrin mengalir teratur. Di dalam, orang-orang membaca, berbincang, bekerja ringan. Sarinah tidak memisahkan belanja dari pembelajaran. Keduanya berjalan berdampingan. Eleanor menangkap perubahan kecil pada murid-muridnya. Cara mereka memilih, cara mereka bertanya. Mereka tidak lagi mencari yang paling murah atau yang paling viral. Mereka mencari konteks, mereka ingin tahu cerita di balik benda. Di banyak kota dunia, pusat belanja adalah ruang konsumsi murni, cepat, efisien, dan anonim. Di sini, belanja berubah menjadi percakapan tentang nilai, tentang keberlanjutan, tentang menghormati kerja. Ketika mereka bersiap pergi, satu siswi menoleh kembali ke rak kain, bukan dengan ragu, melainkan dengan penghormatan kecil, seolah baru saja mempelajari sesuatu yang penting. Eleanor tersenyum tipis. Sarinah telah melakukan sesuatu yang jarang berhasil dilakukan oleh ruang retail. Ia membuat identitas terasa dekat tanpa menjadi dangkal. Ia tidak menjual Indonesia sebagai citra. Ia memperlihatkannya sebagai proses, rapi, jujur, dan terus bergerak. Dan sore itu, di tengah etalase yang tenang, para siswi memahami bahwa sebuah bangsa dapat memperkenalkan dirinya tanpa berteriak. Cukup dengan konsistensi dan keberanian untuk berdiri sebagai diri sendiri. Langkah mereka melambat ketika dua bangunan besar itu muncul dalam satu bingkai pandang. Tidak saling menutup, tidak saling menyaingi. Berdiri, berdampingan, tenang, seolah telah lama berdamai dengan perbedaan. Di satu sisi Masjid Istiqlal menjulang dengan kesederhanaan monumental. Di sisi lain, Jakarta Katedral berdiri anggun dengan detail arsitektur yang halus. Keduanya dipisahkan hanya oleh jarak pendek dan disatukan oleh makna yang jauh lebih dalam. Para siswi berhenti tanpa aba-aba. Tidak ada yang langsung mengeluarkan ponsel. Keheningan yang muncul bukan karena canggung, melainkan karena rasa hormat yang spontan. Eleanor Whitfield berdiri di belakang mereka, membiarkan momen itu bekerja dengan sendirinya. Mereka memulai dari Masjid Istiqlal. Ruang dalamnya terbuka luas, cahaya jatuh lembut dari celah-celah tinggi. Tidak ada kemegahan yang menekan, yang ada adalah rasa lapang, secara fisik dan emosional. Seorang petugas menyapa dengan ramah, menjelaskan singkat tentang sejarah dan fungsi masjid. Tidak ada nada dakwah, hanya informasi yang disampaikan dengan tenang. Para siswi memperhatikan detail, lantai yang bersih, jamaah yang datang dan pergi dengan tertib, dan suara yang tidak pernah meninggi. Mereka bergerak perlahan, menyesuaikan langkah, mengikuti etika ruang tanpa harus diingatkan. Keluar dari masjid,
Mereka menyeberang menuju katedral melalui jalur penghubung yang rapi. Transisi itu terjadi tanpa dramatika. Tidak ada perubahan sikap yang kaku. Tidak ada bisik-bisik gugup. Hanya rasa ingin tahu yang konsisten. Di dalam katedral Jakarta, suasana berubah menjadi lebih hening. Cahaya berwarna menembus kaca patri, jatuh di bangku-bangku kayu yang tersusun rapi. Seorang staf gereja menyambut, menjelaskan dengan nada yang sama ramahnya tentang sejarah, tentang fungsi, tentang keterbukaan. Para siswi duduk sejenak, tidak untuk beribadah, melainkan untuk merasakan. Hening di ruang ini terasa berbeda, namun tidak berjarak. Eleanor memperhatikan wajah-wajah muridnya. Tidak ada kebingungan, tidak ada penilaian. Yang ada hanyalah penerimaan yang tumbuh alami. Di luar, lalu lintas kota terus berjalan. Klakson terdengar samar. Aktivitas Jakarta tidak berhenti karena dua rumah ibadah ini berdiri berdampingan. Justru sebaliknya, kota bergerak karena harmoni itu menjadi bagian dari keseharian. Salah satu siswi berkata pelan, hampir seperti kesimpulan yang datang terlambat. Di tempat kami, simbol seperti ini sering jadi perdebatan. Eleanor mengangguk. Ia tahu, di banyak tempat, perbedaan keyakinan menjadi garis pemisah yang tegas. Di sini, ia menjadi tetangga. Tidak ada spanduk besar tentang toleransi. Tidak ada slogan yang memaksa orang percaya. Harmoni ini tidak dipamerkan. Ia dijalani. Saat mereka melangkah menjauh, kedua bangunan itu kembali masuk dalam satu pandangan, masjid dan katedral. Berbeda bentuk, berbeda tradisi, namun berdiri dengan ketenangan yang sama. Eleanor menyadari bahwa pelajaran hari itu tidak tercantum di kurikulum manapun. Ia tidak datang dari ceramah atau buku teks. Ia hadir dari ruang yang memungkinkan perbedaan hidup berdampingan tanpa perlu saling membuktikan. Dan bagi para siswi itu, Jakarta tidak lagi hanya kota yang nyaman dan modern. Ia telah menjadi contoh bahwa keberagaman bisa menjadi fondasi, bukan ancaman. Waktu seolah bergerak lebih cepat pada pagi terakhir itu. Koper-koper tersusun rapi di lobi hotel, namun tidak ada satupun wajah yang banner-banner siap pergi. Jakarta belum memberi alasan untuk dirindukan. Ia sudah lebih dulu menetap. Perjalanan menuju Soekarno-Hatta International Airport berlangsung dalam keheningan yang berbeda dari malam pertama mereka tiba. Jika sebelumnya sunyi dipenuhi rasa ingin tahu, kini ia diisi oleh kesadaran bahwa sesuatu akan berakhir. Di dalam bus, beberapa siswi menatap keluar jendela, berusaha menangkap detail terakhir, trotoar yang bersih, pedagang yang mulai membuka lapak, cahaya pagi yang jatuh lembut di antara gedung-gedung. Tidak ada yang merekam berlebihan. Momen ini terasa terlalu pribadi untuk dijadikan konten. Eleanor Whitfield duduk di kursi depan, tangannya bertaut ringan. Ia tidak membuka catatan. Ia tidak menyusun rangkuman. Ia tahu apa yang paling penting dari perjalanan ini tidak akan muat dalam laporan resmi. Ia hidup di benak dan perasaan murid-muridnya. Bandara menyambut dengan ketertiban yang familiar. Proses berjalan lancar tanpa ketegangan. Petugas menyapa dengan senyum profesional yang konsisten, senyum yang kini terasa akrab. Para siswi melangkah melewati pemeriksaan dengan gerak otomatis. Seolah tubuh mereka sudah menyesuaikan diri dengan ritme kota ini. Di ruang tunggu keberangkatan, waktu kembali melambat. Beberapa siswi duduk berkelompok, membuka kembali foto-foto yang tidak sempat mereka unggah. Bukan untuk mencari validasi, melainkan untuk memastikan bahwa semua itu nyata. Ada yang menatap sketsa wajah yang diselipkan rapi di buku. Ada yang memegang produk lokal yang mereka pilih dengan penuh pertimbangan. Salah satu siswi mendekati Eleanor. Rasanya seperti pulang dari tempat yang belum lama kita kenal. Tapi sudah terasa dekat, katanya pelan. Eleanor mengangguk. Ia tidak mencari jawaban. Ia tahu kalimat itu akan tumbuh sendiri maknanya, mungkin bertahan-tahan kemudian. Pengumuman keberangkatan terdengar. Suaranya netral, profesional, namun bagi rombongan ini, ia terdengar seperti penutup yang datang terlalu cepat. Mereka berdiri, berbaris perlahan, tidak ada canda berlebihan, tidak ada kegaduhan. Saat berjalan menuju pintu pesawat, Eleanor menoleh sekali lagi ke arah terminal. Ia tidak mencari simbol besar, hanya satu perasaan yang menetap dengan jelas. Indonesia tidak pernah berusaha meyakinkan mereka. Ia hanya hadir, konsisten, manusiawi, dan apa adanya. Di lorong pesawat, para siswi mengambil tempat duduk.
Mesin bersiap, kota itu perlahan menjauh dari pandangan. Jakarta kembali menjadi garis-garis cahaya di bawah sana. Namun tidak ada yang benar-benar tertinggal. Perpisahan ini tidak diiringi janji yang diucapkan keras. Tidak ada deklarasi dramatis tentang akan kembali. Yang ada hanyalah kesadaran sunyi bahwa sudut pandang mereka telah berubah dan perubahan itu tidak bisa dibatalkan. Ketika pesawat mulai bergerak, Eleanor menutup mata sejenak. Ia tahu perjalanan 5 hari ini telah melampaui tujuannya sendiri. Ia tidak hanya membawa murid-murid Nia pulang dengan kenangan, tetapi dengan pertanyaan baru tentang dunia dan tentang tempat mereka di dalamnya. Perpisahan itu tidak diinginkan, karena beberapa tempat tidak selesai saat ditinggalkan. Mereka justru mulai hidup setelah jarak tercipta. Pesawat mendarat dengan hentakan lembut yang biasa. Tidak ada tepuk tangan spontan. Tidak ada desah kagum. Di luar jendela, garis-garis kota New York City menyambut dengan keyakinan yang sudah lama dikenal, padat, cepat, dan tanpa jeda. Namun, sesuatu telah bergeser. Begitu rombongan melangkah memasuki terminal, ritme lama menyergap kembali. Pengumuman terdengar tumpang tindih. Langkah orang-orang cepat, nyaris beradu. Wajah-wajah terburu mengejar jadwal. Para siswi bergerak mengikuti arus, tetapi kini dengan kesadaran baru. Tidak ada kepanikan, ada pengamatan. Di antrean imigrasi, keheningan yang mereka rasakan bukan lagi ketenangan, melainkan kewaspadaan. Tas kembali dirapatkan ke tubuh, ponsel disimpan. Gerak menjadi efisien, namun kaku. Tidak ada yang salah. Ini hanya dunia yang selama ini mereka kenal. Namun, perbandingan itu muncul dengan sendirinya. Perjalanan menuju Manhattan terasa familiar dan sekaligus asing. Subway berderit seperti biasa, stasiun beraroma logam dan lembab. Keterlambatan diumumkan singkat, tanpa permintaan maaf. Orang-orang berdiri rapat, mata tertuju ke lantai atau layar. Tidak ada konflik terbuka, tetapi juga tidak ada ruang bernapas. Para siswi tidak mengeluh, mereka hanya diam. Di atas permukaan, kota bergerak dengan intensitas yang sama. Klakson bersahutan, trotoar penuh, toko-toko menyala terang. Namun pintunya dijaga. Kehidupan berjalan cepat, produktif, efisien, dan melelahkan dengan caranya sendiri. Eleanor Whitfield berjalan bersama mereka, merasakan hal yang sama. Ia pernah mengajarkan tentang reverse culture shock di kelas sosiologi. Kini, konsep itu berdiri nyata di hadapannya. Bukan karena Jakarta lebih baik atau New York lebih buruk, melainkan karena standar pembanding mereka telah berubah. Salah satu siswi berhenti di depan kafe langganan. Ia menatap menu, lalu berkata pelan, "Kenapa semua terasa tegang?" Tidak ada yang menjawab. Pertanyaan itu tidak menuntut respons cepat. Di hari-hari berikutnya, perubahan kecil mulai tampak. Mereka berjalan lebih pelan. Mereka memperhatikan ruang yang selama ini diabaikan. Mereka bertanya, mengapa hal-hal dasar terasa rumit? Mengapa kenyamanan harus dibayar mahal? Mengapa kebisingan diterima sebagai keniscayaan? Media sosial kembali ramai. Video-video Jakarta diunggah. Kali ini dengan narasi yang lebih reflektif. Bukan untuk viral, untuk menjelaskan. Komentar berdatangan, tak percaya, penasaran, defensif. Beberapa orang tua bertanya lebih dalam. Beberapa guru berdiskusi serius. Eleanor menatap ruang kelasnya yang sama, papan tulis yang sama, jendela yang sama menghadap jalan kota. Namun murid-muridnya berbeda. Pertanyaan mereka lebih tajam, observasi mereka lebih berani. Dunia tidak lagi terbagi sederhana antara pusat dan pinggiran. Gegar budaya terbalik ini tidak datang sebagai penolakan terhadap rumah. Ia datang sebagai undangan untuk melihat ulang. Untuk menimbang ulang apa yang selama ini dianggap normal. Dan di Manhattan yang tetap berdenyut tanpa henti, kenangan tentang Jakarta tidak memudar. Ia hadir sebagai standar baru, sunyi, manusiawi, dan menetap di antara kebisingan yang lama diterima begitu saja. Kepulangan ini bukan akhir perjalanan. Ia adalah awal dari cara pandang yang tidak bisa diputar kembali. Tidak ada tepuk tangan penutup. Tidak ada perayaan kecil di ruang kelas. Hari pertama kembali ke sekolah berjalan seperti biasa. Jadwal padat, diskusi singkat, tugas menumpuk. Namun bagi Eleanor Whitfield, keheningan itu justru menandai sesuatu yang jauh lebih penting daripada euforia. Perjalanan telah selesai, perubahannya belum. Di ruang guru ST, Aurelius Academy, Eleanor duduk dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Di hadapannya, catatan perjalanan terbuka, penuh coretan kecil. Bukan tentang tempat,
melainkan tentang reaksi murid-muridnya, tentang cara mereka diam lebih lama sebelum berbicara, tentang pertanyaan yang tidak lagi mencari jawaban cepat. Ia teringat kembali wajah-wajah itu saat pertama kali menginjak Jakarta, penuh asumsi yang diwarisi, bukan dibangun sendiri. Kini, wajah-wajah yang sama menatap dunia dengan lapisan baru, skeptis pada narasi tunggal, terbuka pada kemungkinan, dan lebih berani menguji apa yang selama ini dianggap pasti. Indonesia tidak mengubah mereka dengan ceramah. Ia melakukannya dengan kehadiran, dengan sistem yang bekerja tanpa perlu dibanggakan, dengan ruang publik yang tidak menekan, dengan manusia-manusia yang menjalani hidup tanpa rasa perlu membuktikan apapun kepada tamu asing. Dalam diskusi kelas, salah satu siswi menyebut kata yang jarang muncul sebelumnya, konteks. Mereka tidak lagi bertanya, apakah suatu tempat maju atau tertinggal. Mereka bertanya, untuk siapa sistem ini bekerja? Siapa yang diuntungkan? Siapa yang diberi ruang? Eleanor mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Ia tahu, tugasnya bukan menuntun pada kesimpulan, melainkan menjaga agar pertanyaan-pertanyaan itu tetap hidup. Email dari orang tua murid mulai berdatangan. Nadanya berbeda, tidak lagi penuh kecemasan, melainkan rasa ingin tahu. Beberapa meminta rekomendasi bacaan, beberapa bertanya tentang kemungkinan program lanjutan. Indonesia, yang dulu disebut dengan ragu, kini disebut dengan hormat. Bukan karena menjadi ideal, melainkan karena menolak untuk disederhanakan. Eleanor menatap peta dunia di dinding kelas. Titik-titik yang dulu terasa pusat kini tampak relatif. Bukan karena peta itu berubah, melainkan karena sudut pandang yang bergeser. Ia menyadari satu hal yang paling jujur dari perjalanan ini, perubahan tidak selalu datang dari tempat yang paling keras suaranya. Ia sering lahir dari ketenangan yang konsisten, dari sistem yang memikirkan manusia, dari kota yang tidak merasa perlu meniru siapapun untuk merasa cukup. Indonesia telah melakukan itu tanpa slogan global, tanpa klaim besar. Ia hadir sebagai dirinya sendiri, dan justru di sanalah kekuatannya. Di akhir semester, Eleanor menuliskan satu kalimat di papan tulis sebelum menutup kelas. Dunia tidak menunggu kita untuk memahaminya, ia hanya menunggu kita untuk melihat dengan jujur. Para siswi menyalin kalimat itu tanpa komentar. Mereka tahu, maknanya akan terus berubah seiring waktu, seperti perjalanan yang telah mereka lalui. Dan bagi Eleanor, itulah keberhasilan yang paling sunyi, namun paling nyata. Bukan karena Indonesia menjadi jawaban, melainkan karena ia mengajarkan cara bertanya yang lebih dewasa. Cerita ini pun selesai, namun cara melihat dunia tidak akan pernah kembali sama.